Halo Bolo Mulur. Tidak bosan-bosannya Mulurpedia menyapa nih. Now what? Kalium. Salah satu unsur hara makro dalam pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman, kalium berperan dalam mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan tanaman. Kalium juga berperan dalam meningkatkan ketahanan tanaman terhadap cuaca ekstrem dan serangan hama dan penyakit. Ada beberapa jenis unsur hara yang perlu diketahui nih Bolo Mulur. Yang pertama ada kalium sulfat. Pupuk kalium sulfat adalah pupuk kalium pertama di pasaran Indonesia. Pupuk ini dibuat dari campuran kalium oksida dan asam belerang. Penamaannya pun sering disebut sebagai pupuk ZK-Thiosulfazurkali. Pupuk kalium sulfat berbentuk butiran-butiran kecil dan berwarna putih. Pupuk ini bersifat higroskopis dan bereaksi asam pada tanah. Pupuk kalium sulfat yang beredar di pasaran terdiri dari dua macam. Pupuk pertama adalah ZK90 dengan kandungan K2 sebesar 45% hingga 90%. Pupuk yang kedua adalah ZK96 dengan kandungan K2 sebesar 52%. Yang kedua ada kalium klorida. Pupuk kalium klorida cukup langka ditemui di pasaran. Harganya tergolong cukup mahal, namun pupuk ini tetap dicari dan digunakan oleh petani untuk mencukupi kebutuhan haraka pada tanaman budidayanya. Pupuk KCl juga dapat ditemukan dalam dua macam. Jenis pertama adalah KCl80 yang mengandung K2 sebesar 53%. Jenis kedua adalah pupuk KCl90 yang memiliki kandungan K2 sebesar 58%. Ketiga, kalium magnesium sulfat. Pupuk peten kali atau magnesium sulfat terbuat dari campuran bahan kalium oksida dan magnesium sulfat. Pupuk ini mengandung kalium sebesar 21-30% dan kandungan harambal sebanyak 6-19,5%. Pupuk ini umumnya digunakan di daerah subtropis. Hal ini karena kandungan haranya MgO-nya yang cukup besar. Tanah-tanah di daerah subtropis umumnya banyak kekurangan harambal. Dan yang keempat, kalium nitrat. Pupuk kalium nitrat sangat efektif karena kebutuhan unsur K dan N dapat diberikan dalam satu kali aplikasi. Kandungan kaliumnya sebesar 45-46% dan N sebesar 13%. Pupuk ini sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan kalium pada tanaman yang sensitif terhadap klorida seperti tembakau. Pupuk kalium nitrat biasanya berwarna putih, berbentuk kristal, dan mudah larut dalam air. Pupuk ini bereaksi netral, sehingga tidak bersifat asam ataupun basa. Jadi, pupuk ini sangat efektif digunakan pada tanah asam. Pupuk ini lebih baik dari urea karena urea bersifat asam dan mengasamkan tanah. Selain dari pupuk buatan, kalium di alam dapat diperoleh dari bahan organik. Salah satunya adalah dengan menggunakan sabut kelapa. Sabut kelapa mengandung kalium yang cukup tinggi. Namun, untuk memperolehnya perlu dilakukan proses yakni dibuat mol sabut kelapa. Selain sabut kelapa, bahan-bahan yang dapat menjadi sumber hara kalium organik adalah pupuk kandang. Semua pupuk yang berasal dari kotoran ternak mengandung unsur kalium meskipun relatif rendah. Pupuk burung seperti pupuk kelelawar atau guano, pupuk kompos. Kandungan kaliumnya bergantung pada tinggi rendahnya bahan baku dan bahan untuk meningkatkan kualitas yang digunakan, kotoran cacing, minyak ikan, pupuk organik cair limbah rumah tangga, arang sekam, hasil pembakaran sekam secara tidak sempurna yang berwarna kehitaman, abu dapur atau abu pembakaran sampah, arang kayu, arang serbuk gergaji, dan arang batok kelapa, jerami, kulit, dan bonggol pisang. Jadi, selain menggunakan pupuk buatan yang telah disebutkan sebelumnya, Anda dapat memperoleh unsur hara kalium dari bahan-bahan tersebut. Kalium memang sangat penting bagi keberlangsungan tanaman, karena mampu memberi boosting unsur hara pada tanah. Pupuk kalium memiliki dua jenis bentuk pemasaran, yaitu bentuk serbuk kristal dan bentuk cair. For your consideration, the Jericho. Pupuk Mamigrow P atau Mamigrow Super P 1227-23 merupakan pupuk dan komplit produk dari PT Tanindo Intertraco dengan merek dagang cap kapal terbang. Mamigrow P berbentuk tepung dan mudah larut dalam air. Kandungan unsur hara pupuk Mamigrow P meliputi unsur makro dan unsur mikro serta zat nutrisi lainnya secara seimbang yang dibutuhkan oleh tanaman. Pupuk Mamigrow P
atau Mamigrow Superpit 12-27-23 berfungsi mempercepat pertumbuhan organ generatif tanaman, merangsang pertumbuhan bunga dan buah, meningkatkan kualitas hasil panen meliputi rasa, bobot, aroma, daya tahan buah. Kelebihan pupuk Mamigrow Pay adalah mudah larut karena berbentuk tepung dan mudah diserap oleh tanaman melalui stomata daun. Super K90% adalah hormon nutrisi yang berbentuk kristal yang diformulasikan khusus untuk pembesaran umbi pada bawang merah. Kandungan ke90% kalium, 6% sulfat, 165 ppm zink, 100 ppm boron, 160 ppm tembaga, 750 ppm besi, 35 ppm molybdenum, 150 ppm mangan. Manfaat: hormon untuk memacu pertumbuhan umbi, meningkatkan pembentukan jaringan umbi, meningkatkan kekebalan dan daya tumbuh, memindahkan karbohidrat dari dalam ke akar dan jaringan umbi, meningkatkan bobot dan kualitas umbi. Kalium fosfat liquid memiliki kandungan nitrogen 0%, fosfat 45%, kalium 45%, C 0,5%, Mg 0,15%, S 0,25%, Fil 50 halaman M, Mn 15 halaman E, C 7 halaman M, Seten 30 halaman M, B 200 halaman M, Mo 30 halaman M plus BH organik, mineral, vitamin, dan pemacu pertumbuhan umbi. Manfaat: memperbesar ukuran umbi buah, meningkatkan bobot umbi buah, meningkatkan jumlah hasil fotosintesis dalam bentuk umbi buah, meningkatkan daya tahan terhadap penyakit, meningkatkan mutu umbi buah seperti rasa dan warna buah. Plantavol terdiri dari pupuk daun dengan kelarutan tinggi dan penyerapan cepat dan lengkap di dalam daun. Mereka mengandung mikronutrien chelated EDTA dan dapat dicampur dengan pestisida yang paling umum. Kini, Plantavol menawarkan produk dengan jumlah nitrogen, fosfor, dan kalium yang berbeda. Plantavol 0-25-50 membantu dan mendukung fase generatif sehingga produksi tanaman memiliki tingkat produksi berkualitas tinggi. Kombinasi sinergis unsur kalium dan boron konsentrasi tinggi dalam bentuk kationik dan instan, mudah diserap, dan dimanfaatkan tanaman untuk mengoptimalkan pembentukan buah, bulir, biji, polong, dan umbi, meningkatkan rendemen, kualitas, dan daya simpan hasil panen. Kalinet dianjurkan penggunaannya terutama pada saat tanaman mencapai fase generatif produktif di mana dalam tubuh tanaman terjadi biosintesis karbohidrat dalam jumlah besar untuk pembentukan buah umbi atau biji atau polong. Diformulasi dari bahan-bahan teknikal dengan kadar kemurnian tinggi, tidak bersifat asam sehingga tidak menyuburkan perkembangan jamur patogen, tidak mengandung sodium dan klorida, rendah kristal, tidak menimbulkan residu kristal berlebih pada permukaan daun. Gimana nih bolong mulur? Sangat recommended bukan? Oh iya, bolong mulur tak perlu bingung mencari produk-produk tersebut. Karena di UD Mulur Pertanian adalah tempat terbaik dan terlengkap untuk mendapat semua produk yang kami bahas dan rekomendasikan. So, langsung klik link yang ada di deskripsi. Nice. Sekian. Sampai ketemu di video berikutnya ya.